Selamat berjumpa saudara mahasiswa. Di tengah tekanan biaya, disrupsi digital, dan tuntutan ESG, perusahaan tidak lagi cukup hanya menghitung biaya. Disinilah akuntansi manajemen strategik berperan bukan sekedar mencatat, tetapi menjadi alat pengambilan keputusan strategis. Akuntansi manajemen tradisional fokus pada efisiensi internal dan laporan historis. Sementara akuntansi manajemen strategik melihat pasar, pesaing, dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Karena itu, informasi akuntansi kini harus menjawab strategi apa yang paling bernilai bagi masa depan perusahaan. Inilah inti akuntansi manajemen strategik yang harus berpikir ke depan. Di era digital seperti ini dan persaingan ketat, ini perusahaan dituntut membuat keputusan yang lebih strategis dan adaptif. Dan menurut Anthony, organisasi terdiri dari 3 tingkatan, operasional, manajerial, dan strategis. Dan masing-masing memerlukan informasi yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Akuntansi tradisional fokus pada laporan historis saja, baik itu pengendalian biaya maupun efisiensi operasional. Namun, model ini tidak cukup untuk menangkap kebutuhan pengambilan keputusan jangka panjang. Dan selanjutnya dalam studi Ward, menggambarkan bagaimana manajemen strategis sebagai proses siklikal, analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, hal ini mencerminkan kebutuhan akan informasi yang proaktif, bukan hanya historis. Karena itu, akuntansi manajemen strategis tumbuh sebagai respon kebutuhan organisasi menggabungkan data keuangan dan non-keuangan untuk membangun nilai jangka panjang. Strategi bisnis hari ini ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam organisasi dan apa yang berubah di luar organisasi. Akuntansi manajemen strategis membantu membaca lingkungan internal dan eksternal secara menyeluruh. Dan khusus bagi UMKM, analisis internal berarti menilai efisiensi produksi dan keterampilan tenaga kerja. Sementara BUMN, ini mencakup pengolahan aset, biaya proyek, dan kapabilitas organisasi. Dan melalui SWOT. Fintech misalnya, menganalisis kekuatan teknologi internal sekaligus ancaman eksternal seperti regulasi dan persaingan digital. Oleh karena itu, analisis lingkungan menjadi fondasi strategis agar keputusan hari ini relevan untuk masa depan. Dan dalam persaingan yang ketat, perusahaan harus fokus pada strategi. Satu hal terpenting adalah memperlakukan pelanggan dengan cara yang berbeda. Atau tidak semua pelanggan perlu dilayani dengan cara yang sama. Nah, keputusan strategis yang krusial adalah pelanggan mana yang dilayani dan hubungan seperti apa yang dibangun. Nah, ini kita dengan namanya Customer Relationship Marketing atau CRM. Perusahaan menilai nilai hubungan bukan sekedar volume transaksi. Oke, kita lihat di sini ada berita CNBC. Ini menyoroti peringatan dari JP Morgan Chase bahwa perusahaan fintech itu harus membayar untuk mengakses data pelanggan, menegaskan bahwa data kini menjadi aset strategis bernilai tinggi. Isu ini menunjukkan bahwa keputusan tentang pelanggan data dan hubungan bisnis tidak lagi bersifat operasional, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Nah, inilah akuntansi manajemen strategis, memilih pelanggan yang tepat untuk nilai jangka panjang. Demikian pembahasan kita, sampai berjumpa kembali.